Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial program kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana tata laksana atau penanganan cacat kusta. Beberapa saat yang lalu saya pernah bikin video bagaimana cara mencegah cacat kusta. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana menangani atau tata laksana cacat kusta. Kalau sudah terjadi cacat, bagaimana tata laksananya. Nah, ini beberapa orang nanya ke saya tangannya sudah glowing, saya tangannya sudah kiting. Ini gimana Pak? Apakah bisa kembali seperti semula dan sebagainya dan sebagainya. Saya sudah mati rasa telapak kaki saya. Ini kapan akan kembalinya dan sebagainya. Sebenarnya bisa ditangani atau tidak? Bisa kembali seperti semula atau tidak? Atau bisa direkonstruksi, dioperasi lagi atau tidak? Nah, ini akan saya jawab dalam video kali ini. Sebelum memahami video ini, Anda harus memahami cacat kusta itu dulu seperti apa. Nah, ketik Bagus Johan Maulana cacat kusta seperti itu. Nanti akan muncul banyak video pembahasan dari definisi dan sebagainya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Oke, pada intinya, pada garis besarnya cacat kusta itu kan ada dua, cacat tingkat 1 dan cacat tingkat 2. Cacat kusta yang tingkat 1 itu gangguan fungsi saraf yang tidak terjadi kelainan bentuk, yaitu gangguan sensorik dan motorik. Saraf sensorik kalau terganggu berarti mati rasa, karena saraf sensorik itu adalah saraf perasa. Misalkan di sini ada mati rasanya dan sebagainya, itu berarti cacat tingkat 1. Atau gangguan motorik tapi sampai tidak terjadi kelainan bentuk, yaitu gangguan motorik, si motorik sel saraf motorik atau saraf penggerak ini tidak bisa menghantarkan impuls saraf. Jadi perintah untuk bergerak dari otak saya itu nggak sampai ke ujung-ujung sini karena terjadi gangguan impuls atau penghantaran rangsangan untuk saraf untuk bergerak, sehingga perintah dari sini nggak nyampe. Nah, akhirnya otot-otot di sini nganggur, ya, otot di sini nganggur dan tidak bisa digunakan untuk kontraksi. Itu namanya gangguan motorik. Itu masih cacat tingkat 1. Nah, kalau cacat tingkat 2 itu sudah terjadi kelainan bentuk, seperti lagoptalmus nggak bisa merem, atau misalkan tangannya sampai clawing, ya, sampai kiting. Bisa juga claw, tangannya itu drop hand, atau tangannya semper, atau kakinya semper, atau terjadi luka di kaki, itu berarti sudah ada kelainan bentuk. Atau tangannya terjadi mutilasi, atau terjadi absorpsi, pemendekan jari, atau putus dan sebagainya, itu namanya cacat tingkat 2. Nah, cacat tingkat 2 bisa juga berasal dari cacat tingkat 1, ya, karena tidak dicegah. Jadi cacat tingkat 1 ini sebenarnya bisa dicegah untuk menjadi cacat tingkat 2, tapi karena dibiarkan sehingga terjadi potensi-potensi, ada resiko-resiko menjadi cacat tingkat 2 yang akhirnya menjadi kondisi yang aktual. Ya, misalkan tadi saya ceritakan ada gangguan saraf motorik atau saraf penggerak. Nah, ini karena tidak dilakukan senam, tidak melakukan olahraga dan sebagainya, tadi saya bilang ototnya nganggur kan, karena saraf motorik ini terganggu, impuls saraf dari sini nggak nyampe ke sini, ototnya nganggur, otot nganggur terus atrofi atau pengecilan sel-sel otot. Nah, karena mengecil sel-sel ototnya kempes sehingga tendonnya atau urat-uratnya ini tertarik seperti ini, akhirnya menjadi kiting. Nah, berarti cacat tingkat 2 bisa berasal dari cacat tingkat 1 yang tidak dicegah. Saya pernah membuat video bagaimana cara mencegah cacat kusta. Nah, di situ Anda bisa menyimak nih cara mencegah cacat kusta dari cacat tingkat 1 menjadi cacat tingkat 2 bagaimana, dan juga cara mencegah cacat tingkat 1. Karena kusta itu terjadi kecacatannya timbul karena dua hal, infiltrasi kuman atau rusaknya sel-sel saraf dari kuman secara langsung dan juga dari reaksi. Jadi pencegahan untuk menjadi cacat tingkat 1 ya jelas di dua hal ini. Bagaimana caranya kita menemukan kasus lebih dini, segera diobati. Terus kalau terjadi reaksi juga segera diobati sehingga tidak meninggalkan kecacatan seperti itu. Nah, dari cacat tingkat 1 juga bisa dicegah, melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak menjadi cacat tingkat 2. Anda bisa simak deh di situ ya, bagaimana mencegah cacat kusta. Oke, pencegahan sudah saya bahas. Nah, sekarang pembahasan bagaimana kalau sudah terjadi kecacatan. Nah, ini sudah terjadi nih. Kalau sudah terjadi seperti apa tata laksananya? Apakah bisa diobati, bisa ditangani, bisa dikembalikan atau tidak? Nah, kelainan fungsi saraf yang terjadi sudah kronis atau sudah lama, batasannya adalah 6 bulan. Jika Anda mengalami gangguan fungsi saraf sudah lebih dari 6 bulan, maka kerusakan saraf Anda bersifat permanen, tidak bisa kembali seperti semula atau irreversible. Itu adalah memang sudah naturalnya, sudah alamiahnya sel saraf Anda itu seperti itu teorinya. Kalau kerusakannya sudah lebih dari 6 bulan, maka sudah permanen. Nek sudah permanen ya sudah, berarti tidak bisa kembali seperti semula.
Kalau misalkan belum 6 bulan apakah bisa kembali seperti semula? Teorinya bisa, tetapi apakah kembalinya 100%, 60%, 40%? Kita tidak tahu. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Anda bisa simak video saya, Bagus Johan Maulana, apakah kusta bisa sembuh? Di situ saya bahas faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kembali seperti semulanya atau tidak sebuah gangguan fungsi saraf seperti itu. Nah, oke, tadi ya batasannya 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan masih ada harapan bisa kembali seperti semula. Oke, kalau lebih dari 6 bulan, kalau sudah permanen gimana? Misalkan saya telapak kakinya sudah mati rasa, sudah lebih dari 6 bulan gimana? Ya itu sudah permanen, Mas. Kalau sudah permanen ya sudah, terima saja takdir dari Tuhan memang seperti itu. Karena Anda tidak mencegah sejak awal, reaksi juga tidak segera ditangani, atau penemuan kasus Anda juga sudah terlambat sehingga sudah terjadi infiltrasi kuman atau merusaknya kuman langsung kepada sel saraf Anda, yaitu konsekuensinya Anda rusaknya sudah permanen. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan cacat tingkat 2-nya terjadi kiting seperti ini atau lagoptalmus, apakah masih bisa direkonstruksi? Nah, ini masih ada harapan di operasi. Operasinya namanya rekonstruksi atau pembentukan ulang atau kita reparasi gitu ya. Istilah yang bakunya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi karena kita membangun lagi saraf-saraf yang rusak itu, kita bangun lagi dengan cara melakukan operasi, misalkan menggunakan jaringan lain yang ditambal ke situ dan sebagainya. Nah, operasi-operasi ini bisa dilakukan di rumah sakit khusus rujukan untuk melakukan rekonstruksi. Contohnya kalau di Jepara ada rumah sakit Klet, itu di sana ada rumah sakit Dr. Rehata ya. Terus di Mojokerto ada rumah sakit apa tuh di Jawa Timur, saya lupa, di Mojokerto ada rumah sakit rujukan pusat juga. Kalau di Makassar ada Tajudin Khalid ya, dan sebagainya. Saya tidak tahu lengkap daftar rumah sakit di Indonesia yang bisa untuk melakukan rekonstruksi cacat kusta. Tetapi rumah sakit ini sebenarnya memang memiliki fasilitas yang lebih daripada rumah sakit yang lain ya. Entah itu sejak awalnya memang untuk kusta, tapi sekarang juga sudah berubah menjadi rumah sakit umum dan sebagainya. Tetapi rumah sakit tadi biasanya kalau memang sudah dari awalnya sudah bisa memang dikhususkan atau memiliki kelebihan untuk melakukan rekonstruksi kusta, biasanya tetap dipertahankan fungsinya meskipun sekarang sudah menjadi RSU atau rumah sakit umum, bukan lagi rumah sakit khusus kusta seperti itu. Nah, ini rumah sakit ini menerima rujukan yang jelas menerima BPJS ya. Jadi rujukannya memang melalui mekanisme BPJS. Misalkan dari saya di Tegal ini mau merujuk pasien untuk rekonstruksi di Jepara, maka saya di sini juga menulis surat rujukan harus menggunakan rujukan BPJS dari rumah sakit sini ke rumah sakit sana seperti itu untuk dilakukan rekonstruksi kusta. Nah, rekonstruksi atau cacat tingkat 2 seperti apakah yang bisa ditangani di sana? Ya, misalkan kayak tadi lagoptalmus itu bisa dioperasi di sana. Nah, terus entropion atau ekstropion. Entropion itu di sini kelopak matanya mengarah ke dalam sehingga bulu matanya ini nusuk ke dalam, nempel ke bola mata, perih seperti itu. Itu entropion atau ekstropion. Ekstropion itu kebalikannya malah ngebuka keluar. Jadi bagian dalamnya ini malah kelihatan keluar yang seharusnya tertutup dan tidak terekspos ke udara malah kelihatan keluar. Ini juga akhirnya perih terus, iritasi terus, nangis terus seperti itu. Terus clawing atau kiting ini juga bisa dioperasi. Terus drop hand atau semper tangannya, tidak bisa mengangkat pergelangan tangan, terus tangannya juga tidak bisa lurus, itu bisa direkonstruksi. Kaki juga seperti itu. Adanya ulkus atau kaki yang luka seperti itu kronis, itu juga bisa dioperasi. Kalau misalkan terjadi pengeroposan tulang, terjadi osteomilitis, itu juga bisa dioperasi, diamputasi juga bisa seperti itu. Tetapi ada syarat dan ketentuan. Nah, ini yang harus dipahami. Syaratnya itu penderita harus sudah RFT, sudah selesai pengobatan. Lalu tidak dalam kondisi reaksi selama 6 bulan terakhir. Karena kalau sedang dalam kondisi reaksi diberikan perlakuan mekanis, tentunya itu sesuatu yang salah. Orang sedang dalam peradangan tetapi kita malah dioperasi ya. Karena jaringan yang sedang peradangan, kalau kita memberikan perlakuan secara mekanik, pasti peradangan tersebut akan memanjang atau akan skalanya akan naik seperti itu. Makanya pasien-pasien ini jangan terjadi reaksi selama 6 bulan terakhir. Tidak sedang dalam kondisi reaksi 6 bulan terakhir seperti itu. Lalu ada ketentuan-ketentuan lain yang sangat penting ini, yaitu cacat tingkat 2-nya ini untuk operasi tangan itu tidak lebih dari 6 bulan, untuk kaki tidak lebih dari 12 bulan. Nah, ini yang kadang syarat ini tidak dipenuhi oleh teman-teman OYPMK. Waduh, ini saya sudah lama, ini sudah 1 tahun nih terjadinya clawing atau terjadinya kiting. Ya wis angel Mas.
Kenapa sih tidak bisa jauh-jauh? Kenapa sih harus terjadi baru-baru saja cacat tingkat 2-nya? Ya karena yang namanya operasi ini kan mungkin membutuhkan jaringan-jaringan tertentu. Kalau misalkan cacatnya sudah kelewat batas, sudah lama, kalau tangan lebih dari 6 bulan, kaki lebih dari 12 bulan, tentunya itu memiliki kesulitan yang tinggi. Kalaupun diganti dengan jaringan lain, mungkin tetap saja tidak akan sukses. Jadi tidak bisa lurus lagi, tidak bisa kembali seperti semula, fungsinya, range of motionnya juga tidak bisa optimal dan sebagainya, sehingga mereka melakukan pembatasan seperti itu. Jadi ada batasannya, tidak semua kiting pasti akan kembali seperti semula. Nah, jadi ada batasan waktunya. Lah ini kadang teman-teman menyesalnya di situ, waduh saya operasi gimana nggak bisa operasi karena sudah lama, tangannya sudah bertahun-tahun seperti ini ya. Itu kalau sudah seperti itu ya berarti nggak bisa. Kalau nggak bisa ya lagi-lagi itu sebuah catatan dari Tuhan, sebuah garis dari Tuhan, sebuah takdir dari Tuhan. Anda memang mengalami seperti itu, tidak bisa kembali seperti semula. Lah kalau sudah tidak kembali seperti semula, sebenarnya Anda tetap bisa mencegah lebih parah lagi. Ingat, kalau sudah cacat tingkat 2, kok didiamkan, akan tambah parah lagi jika Anda tidak melakukan senam. Ya kan? Saya udah bikin video tersendiri nih olahraga kusta, gitu kan? Itu kan ada senam juga dengan peregangan, senam aktif, senam pasif. Itu untuk mencegah cacat lebih parah lagi. Jadi kalau Anda sudah cacat tingkat 2 dan Anda merasa udah pesimis karena tidak bisa direkonstruksi, kok Anda diam saja, akan lebih parah lagi, gitu. Ini akan tambah nekuk lagi, kitingnya tambah nekuk lagi, Anda tambah cacat lagi, Anda tidak mandiri lagi, Anda tambah terbatas lagi pergerakannya, fungsi Anda, range of motion Anda, kemandirian Anda berkurang, sehingga produktivitas Anda juga tambah berkurang, tambah parah seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Meskipun sudah terlambat tidak bisa direkonstruksi, paling tidak kita bisa mencegahnya lebih parah lagi. Seperti itu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.